wabarakatuh, Kiara from New Zealand. Ketemu lagi sama Ami Rantau. Hai Sobat Muslim, seneng banget nih ketemu sama sobat-sobat Muslim di pagi yang Masya Allah cerah. Cuaca kali ini masih dingin, sebetulnya lihat dong dari kostum aku. Nah jadi ini tadi sempat 8 derajat, 9 derajat, cuma Masya Allah selagi ada matahari kita jalan-jalan. Kegiatan reguler yang dilakukan setiap weekend, salah satunya adalah bisa rileks sedikit, karena kita butuh untuk menghargai diri sendiri, butuh menciptakan suatu suasana yang kondusif, bahwa ibu-ibu itu butuh recharge gitu ya, kita tuh butuh ngisi lagi tuh power kita selama mungkin berapa hari ini capek banget ngurusin keluarga, atau mungkin juga sambil bekerja gitu ya. Ibu-ibu di luar sana pasti memahami sekali bagaimana seorang ibu itu memang harus multitasking dalam berbagai hal. Tapi jangan pernah melupakan bagaimana kita bisa mencintai diri kita. Sesimpel 10 menit aja jalan kaki. Nah, sebetulnya area ini adalah dinamakan Monroe Skill Summit, tidak jauh dari tempat kita berada. Nah, daerah ini Masya Allah salah satu favorit juga, karena seperti kalau dari bawah tadi itu bisa banget nanjak seperti Bapak di belakang ini. Kebayang ya, lumayan nanjaknya pakai sepeda atau sekedar jalan kaki. Bahkan tadi saya sempat berbicara dengan orang lokal, orang Kiwi yang lagi biasa ya kalau di sini tuh bawa petnya gitu jalan-jalan. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu hal yang menarik ketika bisa melihat pemandangan seindah ini. Dan tahun lalu saya ingat saya sempat membawa orang tua ke New Zealand di saat winter. Salah satu tempat waktu itu saya ajak karena memang dekat dari rumah ini, Monroe Skill Summit, untuk melihat sunset. Dari sini tuh bisa kelihatan banget. Bahkan kita bisa melihat ikonnya kota Auckland. Tadi kelihatan ya, dari sana ada Sky Tower. Nah, saat ini saya ingin sedikit berbicara karena ini sudah di bulan Agustus, berarti memang tidak lepas dari berbicara soal kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu bagaimana sebetulnya orang-orang kita, maksudnya keluarga-keluarga rantau, merayakan kemerdekaan itu sendiri? Karena walaupun kita tinggal di luar negeri, hal-hal seperti ini masih sangat kita tunggu banget gitu ya. Bahkan aku inget banget dulu sempat kita ngadain di beberapa company gitu ya, yang memang juga komunitas orang Indonesia, mereka pengen banget bisa adain acara upacara. Jadi dari pagi itu ada upacara. Sayangnya kali ini kita tidak bisa melihat langsung, tapi tidak perlu khawatir karena ada cuplikan dari tahun lalu di mana banyak sekali kegiatan yang dilakukan pada saat acara 17
bisa kita lakukan gitu ya. Terus bapak-bapak rantaunya berkomunikasi bagaimana ada acara. Lalu anak-anak juga sudah mulai ingin penasaran, aku bisa ikut apa ya untuk kegiatan ini? Bagaimana aku bisa berkontribusi untuk lomba di 17 Agustus. Nah, menariknya saya pernah suatu ketika ingin mensosialisasikan bagaimana hebohnya, bagaimana happy-nya kita melaksanakan 17 Agustus gitu ya. Lalu saya sosialisasikan dengan presentasi di sekolah gitu, di sekolah. Nah, presentasi di sekolah itu waktu itu saya lakukan di Parnel, sekolah dasar anak saya. Nanti ada cuplikan videonya ya. Di situ saya menjelaskan bagaimana serunya kita memperingati 17 Agustus, bagaimana saya sebagai anak muda dulu gitu ya, masih anak-anak, ingin berkontribusi, ingin berpartisipasi di sekolah, mengibarkan bendera merah putih merupakan sebuah kebanggaan. Nah, itu saya sampaikan, saya delivery ke mereka, bahkan waktu itu ada juga video anak saya lagi lomba kerupuk. Jadi orang-orang bule, anak-anak itu ketawa, seru, terus mereka, kok seru ya cara bagaimana kita memperingati 17 Agustus di luar negeri. Nah, itu tuh kita kasih lihat karena Masya Allah nih di New Zealand, terutama di Auckland, komunitasnya kan besar. Ada komunitas KKIA. Nah, komunitas KKIA ini salah satu komunitas yang menyelenggarakan atau sebagai panitia untuk acara 17 Agustus. Nah, di acara itu salah satunya dari pagi itu bakalan ada yang namanya upacara. Lalu kita nih ibu-ibu yang pada punya bisnis di sini, mereka jualan, buka-buka stand, jualan makanan. Jadi 17 Agustus untuk kami yang berada di Auckland itu dijadikan momen untuk bisa ketemu orang Indonesia yang sesungguhnya. Kenapa sesungguhnya? Karena di situ ketemu banyak banget, bahkan saya surprise bisa sampai gedung di mana tempat mereka sewa untuk acara itu sampai enggak muat gitu loh, karena saking banyaknya orang Indonesia. Nah, jadi 17 Agustus itu jadi momen keren untuk bisa ketemu, saling sapa, dan bahkan juga kita bisa menikmati makanan yang dari hal-hal kecil, cemilan, sampai makanan berat, itu semua ada di acara 17 Agustus. Kerennya lagi, panitia ini juga ada mengadakan perlombaan, gak hanya untuk anak-anak, bisa berpartisipasi ibu-ibu, bapak-bapak. Pokoknya itu seperti halnya bagaimana ingin menghidupkan acara-acara seperti itu saat di Indonesia yang diimplementasikan di luar negeri.